Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pensiunan yang kami hormati di seluruh Indonesia. Halo, jumpa lagi bersama kami di channel yang selalu hadir untuk Bapak Ibu pensiunan dengan informasi yang terpercaya, terbaru, dan pastinya sangat penting untuk kehidupan pensiun kita sehari-hari. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar, urusan dimudahkan, dan hati selalu tenang dalam menjalani masa pensiun yang seharusnya penuh ketenangan dan rasa syukur. Hari ini kami membawa satu informasi yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh jutaan pensiunan di seluruh Nusantara, khususnya para pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Informasi ini menyangkut kabar tentang penghapusan utang dan keringanan utang yang ramai dibicarakan di bulan Mei 2026. Banyak dari Bapak Ibu yang mungkin sudah dengar kabar ini di grup WhatsApp, media sosial, atau sekadar ngobrol sama teman-teman sesama pensiunan. Nah, di video kali ini kita akan membedah semuanya dari awal sampai akhir supaya Bapak Ibu paham dan nggak salah kaprah soal berita yang beredar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di video ini karena informasi ini penting banget untuk semua pensiunan, baik itu PNS, TNI maupun Polri, termasuk penerima pensiun janda dan duda. Bapak Ibu, kita semua tentu tahu bahwa masa pensiun itu seharusnya bisa dinikmati dengan ketenangan, lebih banyak waktu bersama keluarga, cucu, tetangga, dan lingkungan sekitar. Tapi kenyataannya banyak dari kita yang masih harus memikirkan berbagai hal. Ada yang masih harus membayar cicilan utang, ada yang masih harus membantu anak atau cucu, ada yang masih harus menutupi kebutuhan sehari-hari, mulai dari listrik, air, belanja bulanan, hingga obat rutin setiap bulan. Nah, kabar soal penghapusan utang dan keringanan utang ini muncul sebagai angin segar buat banyak pensiunan yang selama ini merasa beban finansial kadang terlalu berat. Jadi Bapak Ibu, bayangkan, setelah puluhan tahun mengabdi sebagai ASN atau anggota TNI Polri, tiba-tiba muncul kabar bahwa sebagian beban utang kita bisa dihapus atau setidaknya dikurangi. Pastinya bikin lega dan penuh harapan kan? Tapi kita harus tetap cermat, jangan sampai terbawa euforia tanpa tahu mekanismenya karena penghapusan utang ini tidak berlaku otomatis untuk semua pensiunan. Selain penghapusan utang, ada juga kabar soal keringanan utang. Artinya, bagi pensiunan yang masih memiliki tanggungan pinjaman, pemerintah menyiapkan program untuk meringankan cicilan bulanan, menunda jatuh tempo, atau menghapuskan denda dan bunga keterlambatan pembayaran. Ini tentunya sangat membantu pensiunan agar bisa mengatur keuangan lebih baik tanpa stres dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan tenang. Sekarang kita masuk ke program yang menjadi sorotan utama. Yang pertama adalah penghapusan denda dan bunga keterlambatan pembayaran utang pensiunan PNS. Biasanya ketika kita terlambat membayar cicilan, denda dan bunga akan terus bertambah, kadang bikin jumlah utang membengkak lebih besar daripada pinjaman awal. Nah, program penghapusan denda dan bunga ini bisa menjadi solusi besar buat Bapak Ibu karena dengan dihapusnya denda dan bunga, cicilan pokok tetap ada, tapi jumlah yang harus dibayar lebih ringan dan lebih terjangkau. Ini jelas menjadi kabar yang bikin banyak pensiunan senyum lega. Program berikutnya adalah restrukturisasi cicilan. Maksudnya, cicilan bulanan bisa disesuaikan, kemungkinan penurunan jumlah cicilan per bulan bisa membantu pensiunan yang selama ini merasa terbebani. Bayangkan, jika sebelumnya harus membayar 2 juta per bulan, dengan restrukturisasi cicilan mungkin bisa menjadi 1,2 juta atau 1,5 juta sesuai kesepakatan bank. Dengan begitu, pensiunan tetap bisa membayar utang tanpa harus mengorbankan kebutuhan sehari-hari atau menunda kebutuhan penting lainnya. Sekarang Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, bagaimana dengan Taspen? Apakah Taspen ikut bertanggung jawab atau bisa membantu penghapusan utang? Berdasarkan informasi resmi dari PT Taspen melalui unggahan akun Instagram resminya per 22 Juni 2025, jawabannya jelas tidak. Taspen menegaskan bahwa penghapusan utang bukanlah kewenangan mereka. Tugas Taspen hanyalah menyalurkan hak-hak pensiunan seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan. Utang bank dan penghapusan utang sepenuhnya menjadi kewenangan bank masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang memiliki pinjaman harus langsung menghubungi bank tempat meminjam uang untuk memastikan status pinjaman dan kemungkinan mengikuti program penghapusan atau keringanan yang sedang dijalankan pihak bank. Jangan sampai ada oknum yang mengaku bisa menghapus utang via Taspen. Fokuslah pada informasi resmi, konfirmasi langsung ke bank, dan jangan mudah percaya rumor yang belum jelas sumbernya. Mari kita bahas hak-hak pensiunan yang dijamin Taspen. Pertama adalah gaji pokok, yang diterima setiap bulan sesuai golongan terakhir dan masa kerja. Kedua, tunjangan keluarga terdiri dari tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok maksimal untuk 2 orang anak. Ketiga adalah tunjangan pangan, berupa tunjangan beras 72.420 per jiwa per bulan. Semua hak ini mutlak diterima oleh pensiunan dan dijamin Taspen, sehingga Bapak Ibu bisa merasa aman bahwa hak finansial dasar tetap diterima setiap bulan.
Sekarang mari kita ambil contoh nyata untuk lebih mudah dipahami. Misalnya Pak Budi, pensiunan PNS golongan IVC masih memiliki utang bank sebesar 100 juta dengan cicilan 2 juta per bulan. Selama ini, keterlambatan membayar cicilan membuat utangnya bertambah menjadi 120 juta karena denda dan bunga. Dengan program penghapusan denda dan bunga, maka jumlah yang harus dibayar bisa kembali ke 100 juta dan dengan restrukturisasi cicilan per bulan bisa turun menjadi 1,5 juta. Bayangkan betapa leganya Pak Budi, ia bisa tetap membayar utang tanpa mengganggu kebutuhan sehari-hari dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan tenang. Selain itu, banyak pensiunan lainnya yang sering khawatir soal pinjaman jangka panjang, seperti KPR rumah atau pinjaman kendaraan. Dengan adanya program ini, setidaknya ada kelegaan psikologis yang besar karena mereka tahu bahwa pemerintah sedang menyiapkan opsi untuk meringankan beban mereka. Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut kualitas hidup pensiunan, kesehatan mental, dan ketenangan keluarga. Bapak Ibu, penting juga untuk dicatat bahwa semua program ini bersifat pilihan dan harus dikonfirmasi ke bank masing-masing. Tidak semua bank menerapkan penghapusan utang yang sama, jadi pastikan Bapak Ibu menanyakan secara langsung. Jangan sampai tergiur info dari teman atau grup WhatsApp yang belum jelas sumbernya. Keamanan finansial dan transparansi adalah hal yang paling utama. Selain itu, mari kita lihat dari sisi psikologis. Banyak pensiunan merasa terbebani bukan hanya karena jumlah utang, tapi juga karena kekhawatiran akan masa depan keluarga, cucu, dan kebutuhan mendesak lainnya. Program penghapusan denda dan bunga serta restrukturisasi cicilan bukan hanya soal angka, tapi juga soal memberikan ketenangan pikiran kepada pensiunan agar mereka bisa menikmati masa tua dengan damai. Lalu bagaimana dengan penerima pensiun janda atau duda? Kebijakan yang sama berlaku, di mana hak finansial tetap dijamin oleh Taspen, dan jika memiliki utang, harus konfirmasi ke bank yang bersangkutan. Banyak pensiunan janda yang selama ini merasa terbebani cicilan bank setelah kehilangan pasangan. Dengan program ini mereka bisa merasa lega karena beban cicilan lebih ringan. Mari kita bicara soal simulasi sederhana. Misalnya Bu Siti, pensiunan PNS dengan gaji pokok 5 juta, memiliki cicilan utang 1,5 juta per bulan. Dengan penghapusan denda dan bunga, cicilannya tetap 1,5 juta, tapi utang total lebih rendah karena bunga dan denda dihapus. Dengan restrukturisasi cicilan bulanan bisa turun menjadi 1 juta, sehingga sisa gaji masih bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan obat rutin. Contoh ini menunjukkan dampak nyata dari program yang sedang digodok pemerintah, bukan sekadar teori. Sekarang mari kita lihat bagaimana langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk memastikan semua berjalan lancar. Pertama, cek status pinjaman Bapak Ibu di bank masing-masing. Kedua, tanyakan apakah bank menyediakan program penghapusan denda dan bunga atau restrukturisasi cicilan. Ketiga, pastikan semua dokumen lengkap dan sesuai persyaratan. Keempat, selalu simpan bukti komunikasi dengan bank untuk menghindari kesalahpahaman. Dengan langkah ini, Bapak Ibu bisa mengelola utang dengan lebih aman dan transparan. Selain itu, ada kabar penting lainnya terkait hak-hak finansial. Semua pensiunan tetap berhak menerima gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sesuai aturan Taspen. Gaji pokok diterima tiap bulan sesuai golongan terakhir dan masa kerja. Tunjangan keluarga termasuk tunjangan suami istri 10% dari gaji pokok, tunjangan anak 2% maksimal 2 anak, tunjangan pangan 72-40-20 per jiwa per bulan. Semua hak ini bersifat mutlak dan dijamin Taspen sehingga Bapak Ibu tetap aman secara finansial. Nah, kalau kita gabungkan seluruh informasi ini, Bapak Ibu pensiunan bisa melihat gambaran besar. Hak-hak finansial tetap terjamin oleh Taspen, utang bank bisa dikelola langsung melalui bank masing-masing dengan program penghapusan denda dan bunga, serta restrukturisasi cicilan, dan informasi resmi selalu menjadi sumber utama yang harus dipercaya. Dengan begini, masa pensiun Bapak Ibu bisa tetap tenang, aman, dan penuh harapan. Bapak Ibu, sebagai penutup, mari kita tarik satu kesimpulan. Kabar penghapusan utang memang bikin ramai dan penuh harapan, tapi yang perlu dicatat adalah Taspen hanya menyalurkan hak pensiun. Utang bank menjadi kewenangan bank. Program penghapusan denda dan bunga serta restrukturisasi cicilan adalah kabar baik untuk meringankan beban, tapi harus dikonfirmasi langsung ke bank. Hak-hak pensiunan tetap dijamin Taspen. Jadi fokus pada informasi resmi, jangan mudah percaya rumor, dan nikmati masa pensiun dengan tenang dan aman. Semoga informasi panjang ini bermanfaat, Bapak Ibu bisa lebih tenang, lebih paham, dan siap menghadapi masa pensiun dengan bijak. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya selalu update informasi terbaru seputar hak pensiun, utang, dan fasilitas yang tersedia. Terima kasih sudah menonton, semoga Bapak Ibu sehat, rezekinya lancar, dan pensiun semakin bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.